warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Capa, Bapak Komisi Sekalian Sudin, yang menghormati LPM, BPD, Karang Taruna, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini untuk menghadiri. Puji syukur kehadirat Allah berkat rahmat dan hidayahnya, karena hidayahnya lah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti sosialisasi hukum. Perannya, pentingnya peran hukum di desa Kota Capa ini. Soal saat lalu kita surahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita yang hadir di sini diselamatkan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Pak Kades, Bapak Ibu, telah kami hadir. Jadi kami ada acara di Dinsos sebentar ini melakukan pendampingan bagi masyarakat Abuk Timur, terus juga ada masyarakat Abuk Timur yang kita tolong kepada UPO seperti itu. Ada warga masyarakat situ melahirkan diadayani, tapi tidak punya biaya. Akhirnya anaknya dipulangkan, dikembalikan ke rumah, ibunya ditahan. Nah, dari itu kami memberikan pendampingan atau advokasi ke dinas sosial untuk minta bicara seperti itu, karena ibu tersebut ini tidak memiliki atau tidak mempunyai BPJS, KIS dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu tadi kami memiliki hadis ya ke dinas sosial untuk minta kebijakan dengan keringanan agar orang tua atau ibu tersebut ini bisa pulang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini saya langsung saja masuk ke materi ya, karena sudah sebentar lagi mau masuk dulu seperti itu. Tema kita tadi pentingnya peran hukum. Kalau kata orang hukum itu tadi, kenali hukum, jauhi hukuman seperti itu. Jangan sampai tadi kita sebagai warga masyarakat ini tidak mengerti hukum atau tidak melek hukum. Karena apa? Akibatnya nanti akan kepada kita sendiri seperti itu. Bisa dikriminalisasi hukum, bisa kita nanti diproses hukum seperti itu. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan. Kalau berdasarkan konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ini merupakan negara hukum. Itu jelas dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar kita dalam pasal 1 ayat 3. Artinya apa? Indonesia merupakan negara hukum. Karena di Indonesia ini banyak peraturan perundang-undangan. Contohnya saja dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini merasa dirugikan akibat perbuatan seorang, misalkan rumah Bapak Ibu di sini dicuri, Bapak Ibu menjadi korban pencurian. Kewajiban Bapak Ibu di sini melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik dari Polsek maupun dari Polres, seperti itu. Kalau menjadi korban pencurian, atau tadi apa saja, penganiayaan, atau tadi kalau misalkan perdata, Bapak Ibu di sini punya lahan, punya kebun dan seterusnya, diserobot oleh orang. Ujung-ujung tiba-tiba ada orang buat sertifikat, ada di tempat tangannya, dan seterusnya. Nah, sekarang ada terobosan dari Polri, makanya di setiap desa itu ditaruh Babin Kamtibmas, ditaruh Babinsa. Agar apa? Ketika ada persoalan hukum, apa saja begitu ya, kelalaian, penganiayaan, dan lain-lain banyak. Kalau bisa diusahakan
itu selesai di kantor desa dengan Pak Kopis Kaca dan tokoh-tokoh yang ada di desa ini, tokoh masyarakat, antara pelaku, antara korban, seperti itu. Nah ini tadi pentingnya saya bilang tadi, kita harus melek hukum, kenali hukum, jauhi hukuman. Jangan sampai tadi kita masuk bodoh, kita nggak mau tahu, terserah, biarinlah seperti itu. Karena apa? Ketika kita akan melek hukum atau istilahnya buta hukum, banyak yang kita kurangi. Waktu, pikiran, lahir kulit keluar Bapak Ibu. Saya akan sampaikan terkait hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Dan tadi terkait masalah demokrasi. Karena apa? Setiap keluarga masyarakat, ya, warga negara, setiap orang itu bebas berserikat, bebas mengemukakan pendapat, bebas berkumpul. Yang penting satu, jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Ketika Bapak Ibu atau siapa saja merugikan orang lain, orang yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban ini memiliki hak untuk melaporkan atau tadi membuat dugaan dan seterusnya. Terus lagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada Bapak Ibu di sini bisa atau tadi tinggal dan seterusnya, maka cepat-cepat laporan. Jangan sampai tadi suami istri sudah lama tak kumpul seperti itu, nggak tahu ya kan kabar, nggak tahu informasi dan seterusnya, cepat-cepat dicari tahu. Jangan sampai tadi bisa begitu saja. Kalau memang tadi mau pisah, perempuan ajukan cerai, kalau laki ajukan talak, seperti itu. Anda punya kepastian hukum. Terus juga untuk ibu-ibunya, kalau misalkan punya famili dan seterusnya, jangan sampai mau nikah siri. Bahaya nikah siri. Karena dia tadi nggak tercatat dalam tata administrasi, dalam undang-undang yang ada di Republik Indonesia seperti itu. Kalau tidak tertata dan seterusnya, kalau misalkan terjadi apa-apa, terus ingin sesuatu membuka dan seterusnya, nggak bisa kalau dikasih. Kemudian halal tentang agama seperti itu kan diperbolehkan. Seperti tadi ada saksi, ya kan, ada orang tua seperti itu yang memberikan dan seterusnya. Tapi tadi dampaknya nanti akibatnya itu sangat sulit seperti itu. Terus juga saya kasih garis usaha dulu seperti itu. Sekarang kalau di kota Bumi itu, di pengadilan itu lagi tren terkait masalah kekerasan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, seperti itu. Terus yang terakhir narkoba, nah ini sangat tinggi. Jadi setiap hari dari 10 perkara itu 7 narkoba, seperti itu. Makanya harus hati-hati juga. Karena apa? Ketika Bapak Ibu di sini atau tadi ada sanak familinya, ada indikasi, ada tanda-tanda dia melakukan penyalahgunaan narkoba atau narkotika, kalau itu cepat-cepat beritahu ke Babin Katimas atau laporan ke Puskesmas dan seterusnya untuk kita direhabilitasi. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu membiarkan atau tadi ada tetangga yang membiarkan, nah itu sering bisa diproses hukum. Terus yang kedua, korban di sini yang melakukan penyalahgunaan ini bisa dituntut proses hukum seperti ini. Dan jangan tanggung Bapak Ibu, hukuman sangat tinggi seperti itu kalau narkoba. Minimal ya. Ada pasal 112 dan 114. Orang yang memiliki apapun jenisnya, sabu, ya, belek, dan di situ jenis-jenis yang termasuk dalam golongan atau jenis narkotika, Bapak Ibu nyimpen, ya kan, sekaligus tulisan dan seterusnya, itu minimal 4 tahun.
112 dalam undang-undang narkotika. Ada 114 kalau misalkan bapak ibu jual belikan dan seterusnya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun dengan seumur hidup sampai dengan tembak mati seperti itu. Kalau 20 tahun ya 20 tahun. Kalau seumur hidup, jadi orang tersebut divonis oleh hakim dipidana atau dipenjara 20 tahun sampai dia dengan mati atau meninggal, itu disebut dengan seumur hidup. Bukan kalau misalkan umurnya 30 tahun divonis hakim seumur hidup 30 tahun, bukan. Misalkan di sini contohnya umurnya masih 20 tahun divonis hakim seumur hidup, maka dia sampai meninggal atau sampai dia mati dijalani hukuman tersebut. Kalau hukuman mati di Indonesia diatur cuma satu, ditembak. Ibu Sakambangan 4 eksekusi Cilacap sana. Harus tadi kita sebagai masyarakat harus mengetahui, jangan sampai tadi kita sebagai warga masyarakat ini masuk bodoh. Takutnya saya bilang tadi, kalau kita masa bodoh terkait buku, banyak yang harus kita keluarkan nanti. Nah, kalau pikiran terakhir uang ini harus perhatikan kalau itu seperti itu. Terus juga terkait pelapor perusahaan lagi orang atau obinor perusahaan bini orang, ini lagi keren juga, lagi masif atau lebar seperti itu ya. Ini Bapak Ibu, saya bukan mengajarkan dalam artian dari Bapak Ibu coba mengaku dengan bukan ya, tapi ini untuk wawasan kita seperti itu ya. Yang bisa dilaporkan terkait masalah perselingkuhan itu ketika suami atau laki itu punya istri, perempuan ini punya suami atau punya istri, nah selingkuh, nah itu bisa dilaporkan. Nah yang melaporkan di sini tadi yang merasa dirugikan istrinya atau suaminya seperti itu. Nah itu untuk yang sudah berumah tangga, error dan seterusnya itu dilaporkan. Tapi tadi kalau bujang gadis, nah itu bujang gadis kan, pakai juga tapi ya juga nggak apa-apa lah ya, bujang gadis itu ada pasangan ya kan. Kalau bujang gadis itu nggak bisa, apalagi tadi suka sama suka, nggak bisa Bapak Ibu dilaporkan ke polisi. Nggak mau polisi nerima. Tadi masih dirugikan, sama-sama suka, sama-sama senang misalnya seperti itu, nggak bisa. Tidak boleh. Kalau bujang gadis udah janda, nggak bisa. Nggak bisa dilaporkan seperti itu, udah janda karena punya pasangan seperti itu ya kan. Tapi tadi kalau misalkan ada yang sudah punya pasangan, nah itu bisa dilaporkan, polisi bisa prosesnya. Paling tadi modelnya saja di desa itu nggak bagus, nggak baik, dicapkan kalau seperti itu. Terus untuk anak, nah ini sangat perlu perhatian dicatat. Jika ada perbuatan asusila, satu dan seterusnya, jika orang dewasa melakukan perbuatan tersebut kepada anak, ini hukumannya tinggi, minimal 5 tahun. Diatur dalam undang-undang perlindungan anak, diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak. Contoh, misalkan ada si A, itu dewasa di atas 18 tahun seperti itu, melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada anak. Anak ini tadi ya, di bawah 18 tahun. Jadi dari kecil TK, SMP, SMA itu masih anak. Ketika orang dewasa melakukan perbuatan yang tidak senonoh, menyentuh organ intimnya, melakukan perbuatan yang tidak baik, dan fenomena dalam paling yang disebutnya sampai dengan ditubuhi minimal 5 tahun. Itu ramai juga di kota Bumi, 5 tahun. Ada ampunan itu sama anak. 5 tahun minimal, maksimal 20 tahun sampai seumur hidup. Ini banyak dari UTO sudah melakukan pendampingan pada pelaku seperti itu ya. Dia baru menyentuh kemaluannya saja seperti itu berdasarkan keterangan dalam persidangan. Udah ada ampunannya. Hakim akan memutus minimal 5 tahun seperti itu. Kalau misalkan tadi ada korban di sini tadi ya kan, mau dia maafkan dan seterusnya. Kalau misalkan mau maafkan juga, mau melakukan perdamaian juga, tetap itu berjalan proses hukumnya. Nah itu terkait anak. Terus Bapak Ibu,
Ada lagi terkait masalah babin mas. Ini terobosan progresif dari Polri. Jadi ada perkara-perkara ini yang tidak boleh dinaikkan. Artinya tadi tidak boleh seorang tersebut dijadikan PSK terdakwa sampai divonis seperti itu. Harus diselesaikan di dalam di desa dengan babin besar, babin hakimah dan seterusnya. Istilahnya restoratif justice atau babin restorasi terkait masalah tindak pidana ringan atau TPRI. Karena apa yang dimaksud dengan TPRI? Tindak pidana ringan. Misalkan seorang melakukan pencurian, seorang berkelahi, melakukan penganiayaan dan seterusnya. Tapi tadi dengan catatan yang pertama, kalau misalkan melakukan pencurian, ini nominalnya di bawah 2.500.000, ya, di bawah 2.500.000 misalkan karena lapar, karena ekonomi, mencuri sandal, kopi, buah-buahan dan seterusnya ya kan. Memang sangat kekuatan yang mencuri. Tapi tadi ketika dikonversi dan seterusnya, nominal di bawah 2.500.000. Ya. Terus yang kedua, dia baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Baru pertama kali, kalau sudah sering kali residivis ya apa-apa. Terusnya dia proses dia. Terus yang ketiga, antara pelaku dan korban. Nah, orang yang melakukan dan korban objeknya ini, ya baik anak, baik dewasa, pokoknya pelaku dan korban di sini mau melakukan perdamaian. Pelaku minta maaf, pelaku mau mengganti rugi atau mengembalikan barang yang diambilnya, korban di sini mau memaafkan. Walaupun tadi perbuatan pelaku ini sudah tidak benar, sudah melanggar undang-undang, dia maling misalkan, dia melakukan penganiayaan dan seterusnya yang merugikan orang lain. Kalau misalkan pelaku korban di sini mau memaafkan, pelaku korban mau berdamai, disaksikan kepala desa, tokoh ada tokoh masyarakat, terus dia baru pertama kali, terus kalau dinominalkan apa yang dia curi itu di bawah 2.500.000, maka bisa diupayakan restoratif justice, ada restorasi. Tapi kan di sini tadi harus bisa memprosesnya melalui tadi proses atau proses atau selesai dengan kepala desa. Ini boleh Pak Kades Arori, ini perusahaan hukum seperti itu. Ya itu perlu dicatat. Tadi ya syaratnya baru pertama kali, terus tidak pidana ringan, antara pelaku dan korban mau memaafkan. Kalau misalkan tadi di atas misalkan maling di atas 10 juta, 20 juta, terus korban di sini pelakunya kalau minta maaf, korban yang memaafkan, nah titik temu, ada proses hukum dan seterusnya. Adukan campur ya, tidak enak ya, biar masuk semua. Terus masalah pengadaan, ada sering terjadi. Pengadaannya sama, kemudian tapi pasalnya berdiri sendiri. Nah ya Bapak itu pengadaan di sini artinya menerima barang hasil ilegal, barang hasil pencurian dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu menerima atau membeli dan seterusnya, tahu barang itu tidak benar, panas dan seterusnya. Ketika ada yang melaporkan, Bapak Ibu masuk di situ. Pengadaan itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu di sini jual beli, menginformasikan dan seterusnya, tahu Bapak itu barang curian dan seterusnya, informasikan pada orang lain. Jual, terus Bapak Ibu dapat fee, masuk pengadaan di situ. Atau tadi Bapak Ibu sengaja beli, saya mau beli motor pulang, basic motor terserah, yang penting motor. Ternyata sebulan dari itu ada polisi yang Bapak Ibu. Bisa di situ dimana Bapak termasuk pengadaan seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sembarangan juga. Karena ketika ada orang lapor, LB polisi, maka bisa diproses seperti itu. Ketika ada yang tahu informasikan, aja ya otak dan seterusnya hati-hati. Nah, tadi ada kewajiban ya, masuk. Jadi kalau dalam hukum itu Bapak Ibu, Pak Kades ada istilah namanya equality before law, persamaan di muka hukum, OJ netral atau penetapan punya duit, dan seterusnya kalau merasa dirugikan menjadi korban wajib diterima